Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Berikut merupakan pengertian dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, contoh seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Contoh komunikasi nonverbal: sentuhan, gerakan tubuh, vokalik, dan kronemik. Fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua, fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, melalui bahasa. Informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Inilah yang disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal antara lain yaitu pengganti untuk dan pengulangan kata, melengkapi dan memberikan aksen, kata kontradiktif, mengatur interaksi, dan yang terakhir mendefinisikan emosional. Tipe-tipe dari komunikasi nonverbal yaitu yang pertama sentuhan atau haptik, yang kedua komunikasi objek, yang ketiga kronemik, yang keempat gerakan tubuh, yang kelima gaze, yang keenam proksemik, yang ketujuh lingkungan, dan yang delapan vokalik. Hambatan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Hambatan dalam komunikasi ini dapat terbagi menjadi 3 bagian menurut Effendi 2003 halaman 60 diantaranya. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis muncul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan, seperti keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Kemudian hambatan semantik. Hambatan ini mempersulit proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif yang diungkapkan lewat bahasa. Kemudian yang terakhir, hambatan manusiawi. Hambatan ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.